Di sesi terakhir, Saudara, The Prime Show with Aiman. Saya bersama dengan peneliti Indonesia Corruption Watch, Pak Almas. Pak Almas, kita bicara soal ke depan. Tentu nggak ada yang mengharapkan ini kasus 300 triliun lebih, 349. Ini menguap begitu saja, anti klimaks dan sebagainya. Anda punya prediksi seperti apa dan bagaimana caranya supaya ini nggak menguap begitu saja? Tidak ada yang lepas, tapi harus tuntas. Iya. Dua hal, Mas Aiman. Pertama, tentu kita berharap jangan sampai yang tadi disebut Prof. Reynald weak signal dilanjutkan dengan weak follow up gitu ya. Jadi harus ada tindak lanjut yang serius, tidak hanya Kementerian Keuangan sebetulnya, tapi penegak hukum, KPK atau misalnya kepolisian, kejaksaan begitu ya, untuk melihat apakah misalnya ada tindak pidana di dalamnya KPK dari temuan turun, PPATK. Kepolisian harus turun. KPH, aparat penegak hukum juga yang lain harus turun, mungkin kejaksaan. Iya, karena transaksi mencurigakan ini kan kaitannya dengan dugaan tindak pidana ya, pencucian uang, korupsi dan yang lainnya. Dan yang tadi disebutkan sebetulnya sudah ada laporan kepada Kementerian Keuangan itu by name, by jabatan begitu ya. Tinggal follow up-nya saja ini seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa. Dan kemudian terkait dengan jangan sampai kemudian ini terkait dengan satu kasus aja begitu ya, tetapi harus dibangun sistem. Bagaimana ke depan begitu ya, kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi. Jadi harus ada perubahan, pembenahan sistem begitu ya, tidak hanya di Kementerian Keuangan, tetapi juga di kementerian dan lembaga yang lain. Jangan-jangan kalau polisi naik di sini, polisi menangani ini, image-nya bisa naik. Karena kemarin sempat turun karena kasus Sambo. Gitu ya. Karena ya tidak menutup kemungkinan. Jadi menurut saya jangan terburu-buru menyebut misalnya oh ini bukan korupsi, tidak ada korupsi begitu ya. Karena kemungkinan juga di situ ada korupsinya. Kepercayaan publik yang dipertaruhkan. Tentu kita ingat ya beberapa kasus mafia pajak misalnya yang dilakukan oleh Gayus Tambunan, Angin Prayitno dan lain-lain, sehingga harus ditindaklanjuti dengan serius. Jangan pakai kacamata positive thinking terus begitu ya, tapi juga harus melihat apakah di dalamnya juga ada dugaan tindak pidana korupsi misalnya. Kemudian yang kedua, menyambung Prof. Reynald tadi ya, yang menyebutkan bahwa korupsi ini kan merugikan perekonomian negara. Selama ini Kementerian Keuangan selalu menyatakan bahwa kita pendapatan negara itu melampaui target. Kemudian tumbuh 30% dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Kontribusi terbesar kan dari pajak. Jangan-jangan kalau kemudian di dalamnya tidak ada kebocoran dari sektor pajak, bisa pendapatan negara kita dari sektor pajak itu berkali-kali lipat naik. Sama begitu. Sehingga jangan kekayaannya Rafael Alun berkali-kali lipat. Iya, jangan sampai kemudian hanya berpuas diri mencapai target atau melebihi target begitu ya, tetapi harus maksimalnya berapa yang bisa dicapai negara dari sektor pajak. Jangan-jangan banyak bocornya gitu, sehingga sebetulnya Kementerian Keuangan harus betul-betul mengusut, karena ini juga terkait dengan kinerja Kementerian Keuangan sendiri untuk mengumpulkan pendapatan negara. Bung Saud, pakar di Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga pakar dari intelijen. Saya harus katakan itu karena Anda lama berkarir di Badan Intelijen Negara. Apa yang bisa Anda sampaikan agar ini tidak menguap, tidak ada yang lepas, tapi harus tuntas? Ya, sekali lagi kalau kita bicara korupsi tentu itu pencegahan oke, tapi ini kan sudah total ya pencegahannya, buktinya LHKPN-nya juga bocor dan seterusnya. Jadi oleh sebab itu penindakan harus segera. Kalau ya sudah pastilah kerjanya PPATK itu TPPU itu ya kan. Either itu ada korupsi terkait crime-nya atau tidak, itu soal lain gitu. Tapi yang jelas pasal 69 itu menegaskan Anda nggak perlu predikat crime. Ada proses. Untuk penuntutan Anda nggak perlu predikat crime. Jadi ini kalau nggak jalan, berarti makin jelas ini exit strategi. Baik, sinyalnya rupanya terganggu. Tapi saya ingin sedikit bicara soal background dari Bung Saud. Saya pikir itu jalan kuningan. Jangan-jangan hatinya masih di KPK Bung Saud Situmorang ini. Baik, terima kasih. Sayang sekali karena sinyalnya terganggu. Saya juga kami sudah menghubungi dari pihak Kementerian Keuangan, namun tidak ada satupun kemudian yang bersedia untuk bergabung pada hari ini. Yang jelas, cover both sides kami telah kami upayakan untuk dilakukan. Terima kasih saudara, kotak Pandora telah dibuka, transaksi janggal 349 triliun rupiah yang merupakan tindak pidana, saya garis bawahi, tindak pidana pencucian uang di lingkungan Kementerian Keuangan, bukan pepesan kosong belaka. Di sana ada rekam jejak gurita relasi dan kuasa, dugaan tindak pidana pencucian uang. Presiden Jokowi pun sudah bertitah dan memberikan kartu merah bagi pejabat yang pamer kuasa serta bergaya hidup mewah.
pertanyaannya, mampukah negeri ini, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, Menteri Keuangannya, Bu Sri Mulyani, sang bendahara negara, memberantas para pengkhianat di lembaganya? Saudara saya Aiman Wicaksono.